Hai kawan-kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Kembali lagi bersama saya Hikmah selaku host pada podcast kesempatan kali ini, yakni podcast episode ke-27 dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik, yakni tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu bersama saya Hikmah. Nah, kawan JDIH, pada kesempatan yang sangat luar biasa kali ini, kita kedatangan narasumber yang keren dan teman-teman pasti akan sangat penasaran nih dengan beliau dan dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, mari kita sambut Dr. Muhammad Hakim Junaidi SAG MAG. Selamat datang Bapak. Makasih Mbak Hikmah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Bapak sudah berkenan menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak yang sangat luar biasa sibuk ya Pak. Oke, sama-sama. Ini untuk KPU Purbalingga harus mau lah kira-kira. Baik Bapak, terima kasih Pak. Wah, Baik Pak, kita memasuki sesi yang pertama. Ini mungkin dari teman-teman JDIH, kawan-kawan JDIH, penasaran ini Pak. Setiap penyelenggara pemilu kan sama pilkada nanti kan harus melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian betul. ada kode etiknya gitu ya Iya. Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak, untuk tujuan adanya pengaturan kode etik ini sebenarnya untuk apa Pak? Masih ya Mbak Hikmah, juga seluruh pemirsa JDIH dan yang KPU Purbalingga ya. Jadi selaku penyelenggara pemilu itu memang dituntut pribadi-pribadi, figur-figur yang betul-betul maksimal dan sempurna. Karena memang output dari pemilu atau hasil kinerja teman-teman KPU, Bawaslu, dan penyelenggara yang lainnya itu kan menghasilkan calon-calon wakil rakyat, calon-calon pemimpin rakyat, entah itu mulai presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Tentu memang dalam rangka tugasnya itu ya prinsip etika itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Artinya profiling teman-teman ini betul-betul harus mencerminkan orang yang sangat beretika, berintegritas. Itu yang penting, Pak. Makanya salah satu dari keberadaan DKPP ya atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu ya memastikan agar semua penyelenggara pemilu itu di semua level betul-betul beretika dan berintegritas begitu. Nah, jadi begitu kawan-kawan JDIH, khususnya untuk menjaga perilaku para penyelenggara pemilu gitu ya Pak ya, agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku juga di masyarakat gitu ya Pak. Betul ya. Kemudian ini Pak, kode etik tadi itu Pak, berlandaskannya itu apa saja Pak? Ya. Landasannya. Jadi ada dua hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara. Pertama itu tadi integritas, yang kedua adalah profesionalitas. Ya, indikatornya apa misalnya? Kalau integritas itu ya dia ya harus jujur, ya, mandiri, kemudian adil dan akuntabel itu. Artinya dari poin-poin itu orang akan terjaga sejauh mana kualitas seorang itu. Dia kalau jujur itu ya berarti tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, kemandirian itu ya bisa bebas dari segala intervensi pihak manapun. Yang kedua ya profesionalitas itu ya. Jadi ya dia itu diantaranya ya berarti dalam menyerahkan harus berkepastian hukum, harus bisa akses dan sebagainya. Jadi dua nilai itu memang menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar oleh siapapun di level manapun selaku penyelenggara pemilu. Gitu. Integritas dan profesionalitas, begitu ya. Jadi para penyelenggara pemilu harus berlandaskan dua itu ya Pak, harus berintegritas dan juga harus profesional gitu. Ya. Kemudian ini Pak, untuk kode etik itu sendiri mengikat untuk semua penyelenggara pemilu atau hanya di tingkatan tertentu saja gitu Pak? Ya tentu kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada etika itu tidak mengenal
tingkatan. Jadi termasuk status penyelenggara itu sendiri. Jadi mulai dari jajaran di level yang badan penyelenggara yang tetap, mulai KPU tingkat RI atau Bawaslu RI, kemudian tingkat provinsi dan kabupaten kota, sampai ke badan yang bersifat ad hoc, mulai dari kecamatan, ada PPK, ada Bawaslu, Panwascam, terus ada PPS sama pengawas lapangan, bahkan sampai TPS. Dan itu juga mengikat kayak Mbak Hikimah juga selaku spot system dalam sebuah desain penyelenggara pemilu menjadi setara itu juga wajib hukumnya. Jadi tidak hanya anggota komisioner, tetapi juga sekretariat. Sekretariat ini juga kan kita tahu itu ada yang statusnya sudah PNS, ada P3K atau apapun istilahnya sama. Jadi kuncinya, kata kuncinya sebagai penyelenggara pemilu. Begitu. Jadi semuanya gitu ya, ya Pak? Semua ya, komponen betul, yang betul. masuk dalam penyelenggara pemilu Ya, ya, Pak. ya, ya. Baik, Pak. Kemudian ini, Pak, mungkin teman-teman akan bertanya, Pak, bagaimana seseorang itu membangun integritas itu, ada prinsip-prinsip apa saja itu, Pak, untuk menjaga integritas itu sendiri? Ya. Ada beberapa lebih tepat ke kunci ya. Kunci. Jadi selalu saya katakan, karena kan etika ini kan berbeda dengan hukum ya. Dan kita selalu diajari oleh salah satu founding fathers-nya di KPP, Prof. Jimli. Beliau selalu mengatakan orang yang melanggar hukum dipastikan dia melanggar etika. Tetapi kalau orang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Nah, itu apa? Prinsip yang harus dipegangi adalah selama kita ini melaksanakan tugas pokok, fungsi, melaksanakan kewajiban, menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan yang undang yang berlaku, apakah itu di PKPU-nya, apakah itu undang-undang tujuhnya, dipastikan dia pasti tunduk dan taat pada etika. Selama dia itu berpegang teguh. Misalnya nih dalam tahapan, misalnya yang sekarang ini kan sedang tahapan penyusunan daftar pemilih. Teman-teman badan ad hoc, ya terutama Pantaleh itu ketika melakukan pemutakhiran, dia datang ke lokasi tiap-tiap rumah, kemudian dia mengecek identitas kependudukannya. Itu berarti dia sudah sesuai dengan tugas, itu pasti dia melanggar. Tapi kalau dia itu dalam rangka pemutakhiran, misalnya ini badan ad hoc ya, kemudian dia kok hanya duduk di meja, ya dia pasti melanggar kode etik. Makanya kuncinya biar tidak melanggar etik, ya laksanakan tugas, laksanakan kewajiban, jalankan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitupun dengan ini ya Pak, untuk menjaga keprofesionalitasan itu sendiri gitu ya Pak? Ya tentu kalau keprofesionalitasan lebih kepada bagaimana kita memahami ya. Kita memahami sebenarnya apa tugas kita, kemudian dalam pelaksanaan kita maksimal atau seperti itu. Nah itu juga tadi bagian yang harus kita lakukan agar tadi etika. Karena orang kata Prof. Jimli itu, kita ini harus jangankan nyerempet-nyerempet ke etika, kita harus benar-benar nampak etik, nampak kita mandiri, nampak berintegritas seperti itu. Jadi harus dijaga betul. Jangan sampai kita dipersepsi, wah ini sudah melanggar etik atau berpotensi melanggar etik, itu tidak boleh. Kita harus menghindari hal yang seperti itu. Begitu, Mbak Hikmah. Baik Pak, mungkin kawan-kawan juga akan penasaran nih Pak. Contoh dari yang sesuai dengan etika dan yang tidak sesuai dengan etika itu misalnya seperti apa? Misalnya gitu? Begini, Mbak Hikmah ya. Yang tidak sesuai dulu ya biar ingat. Misalnya kan dalam hal berpakaian, misalnya penyelenggara pemilu tadi, baik itu termasuk ad hoc, kan sudah menjadi semacam kesepakatan umum gitu, quote and quote ya, bahwa warna-warna itu kan identik kepada peserta pemilu atau partai pemilu tertentu. Mulai dari merah, putih, hijau, biru, kuning. Nah tentu sebagai penyelenggara yang awareness terhadap etika, ya kita jangan nyoba mancing-mancing. Tiap hari kita pakaiannya warna tertentu misalnya. Nah itu pasti
berpotensi itu, wah ini berarti kita atau yang bersangkutan patut diduga berafiliasi kepada partai tertentu. Itu yang tidak boleh. Makanya kayak saya seperti ini aja. Pakaian batik. Kan warnanya nggak jelas. Nah, itu lebih aman. Ini contoh yang tidak beretika. Nah, berarti kalau yang beretika apa ya? Berarti kita dalam hal berpakaian kita tidak bisa dianggap sebagai cerminan atau afiliasi tertentu itu begitu. Contoh lain misalnya, ketika kita menerima tamu peserta pemilu, ya yang etik gimana? Ya terimalah tamu-tamu peserta pemilu itu di kantor kita. Jangan di rumah kita Jangan pribadi. di rumah, jangan di kafe, jangan di restoran, di mana nggak boleh. Karena apa? Itu berpotensi. Nah, jadi kalau ada, bagaimana kalau kita ketemu tiba-tiba kita di restoran, ketemu dengan peserta pemilu yang kita tuh akrab, sebaiknya dihindari. Mohon, iya Pak, say hello, ngobrol 1-2 menit itu pergi, nggak perlu ngobrol panjang. Karena itu sekali lagi tindakan-tindakan seperti itu berpotensi disalahartikan orang begitu. Berarti memang harus ada membatasi diri juga nih Pak. Betul. Memang harus yang sesuai seperti apa gitu nih Pak. Ya sebenarnya membatasi diri dalam konteks kemudian tidak memutus pertemanan tidak. Tapi kita bisa menempatkan kita sesuai dengan jabatan kita. Karena kan penyelenggara pemilu kan tidak bisa dibuat dipisah-pisah. Misalnya nih, kayak saya anggota DKPP dari unsur masyarakat kan, saya menjadi anggota TBD DKPP hanya pagi hari saja, siangnya enggak, atau kan nggak bisa. Sama dengan kalau Mbak Hikmah sebagai salah satu sekretariat di KPU Purbalingga, kan 24 jam ya Mbak Hikmah melekat sebagai sekretariat KPU Purbalingga, begitu. Gitu nih Pak. Baik, kawan-kawan jadi tadi sudah diberikan contoh, nanti bisa kawan-kawan perhatikan lagi nggih. Jadi itu contoh konkret nggih Pak tadi. Betul. Contoh konkret yang bisa teman-teman semua pahami. Kemudian ini Pak, tadi disebutkan juga ada kemandirian gitu Pak. Bentuk implementasi dan konkretnya itu seperti apa Pak untuk penyelenggara pemilu dan pilkada ini sendiri? Salah satu aspek penting dalam kemandirian yang harus dimiliki tentu pertama dia mempunyai kebebasan untuk menentukan. Ya, menentukan sesuatu berdasarkan peraturan yang ada. Ya. Yang kedua, tentu dia bisa diintervensi. Misalnya kemarin ada proses pendaftaran calon perseorangan. Itu kan di situ pasangan calon mengumpulkan nama-nama pendukung disertai dengan KTP. Kemudian dilakukanlah penjumlahan misalnya. Kan ada aturan penduduk sekian berapa begitu ya. Atau pada saat cross check ke lapangan, apakah si A itu mendukung atau tidak lah. Tentu ini kalau memang fakta di lapangan nama pendukung yang bersangkutan ternyata dicatut, ya tentu harus kita omongkan bahwa dia memang dicatut atau istilahnya itu tidak memenuhi syarat atau TMS. Tetapi kalau yang bersangkutan itu betul-betul mendukung, ya tentu harus kita putuskan menjadi memenuhi syarat. Nah, di momen seperti ini kemandirian terutama KPU kabupaten atau provinsi dalam konteks pemilihan gubernur itu diuji karena banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah berkepentingan ingin membantu meloloskan calon yang bersangkutan ataukah sebaliknya tidak menghendaki calon yang bersangkutan lolos. Karena tugas KPU itu selalu dalam beberapa hal itu ada dalam sisi ada yang diuntungkan dan ada yang dilakukan, ada yang dirugikan. Tetapi ketika keputusan kita itu ada yang diuntungkan bukan berarti kita menguntungkan yang bersangkutan. Memang ketentuannya, aturannya, normatifnya memang begitu. Nah, perkara itu menguntungkan orang lain atau dalam sebaiknya merugikan itu kan tidak menjadi perusahaan. Sama juga ketika keputusan itu merugikan bukan karena memang
kita ingin merugikan bukan, tapi memang keputusan itu sudah ditetapkan sesuai dengan aturannya. Memang dampaknya ada yang dirugikan. Seperti itu tentu momentum ini kemandirian itu menjadi penting. Begitu. Berarti dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh ada intervensi gitu ya Pak? Bahasa singkatnya begitu. Gitu. Tadi contohnya seperti tadi itu. Seperti tadi. Ya. Baik, selanjutnya ini Pak, penyelenggara pemilu dikatakan sudah adil gitu Pak. Itu seperti apa Pak? Nah, ini yang kadang-kadang agak sedikit disalah artikan atau salah pemahaman kepada teman-teman. Sikap adil itu bukan berarti kita menjauh dengan peserta, bukan. Ya tentu menempatkan mereka sama persis. Misalnya begini, ketika ada tamu peserta A, kita layani di ruang tertentu gitu. Ya berarti siapapun tamu kita yang yang datang ya harus satu. Kedua misalnya, ketika ini memang hal yang kecil memang kadang-kadang menjadi persoalan. Misalnya ketika memberikan kesempatan dalam setiap sosialisasi semua aturan maupun tahapan. Ya semua peserta harus dipanggil. Jangan sampai ada beberapa peserta karena faktor pribadi itu menjadi tidak bisa mendapatkan haknya. Misalnya tidak diundang atau sering diundang lebih banyak dari yang lain. Nah, tentu sikap-sikap seperti itu yang nanti bisa menunjukkan berarti kita ini benar-benar adil. Nah, jadi kalau saya bilang itu kita itu duduk sama rendah dengan peserta pemilu, kita berdiri sama tinggi dengan peserta pemilu, itu selalu saya istilahkan begitu, Mbak. Pak. Baik Pak. Mungkin ada juga yang kawan-kawan JDH ini tanyakan, misalkan terkait dengan prinsip kepastian hukum, Pak, yang tadi juga Bapak sudah sampaikan. Itu implikasinya dan konkretnya seperti apa gitu? Nah, kepastian hukum ini salah satunya adalah bagaimana agar keputusan KPU itu salah satunya adalah sesuai dengan tahapan yang ada. Misalnya begini, kan kemarin sampai tanggal 24 Juli kan pemutakhiran daftar pemilih melalui teman-teman Pantarlih atau petugas pendaftar pemilih. Tentu harus sudah dipastikan bahwa dalam jangka waktu itu seluruh tugas-tugas sudah selesai, sehingga pada saat nanti penyusunan daftar pemilih sementara itu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tidak sampai molor-molor. Itu salah satu indikatornya seperti itu. Jadi terhadap waktu-waktu tahapan yang sudah ditentukan itu terlampaui dengan baik. Yang kedua, misalnya kayak tadi barusan diskusi kita ya, terkait dengan beberapa kemungkinan ada pemilih yang ternyata, jadi contoh tadi ya, mempunyai kewarganegaraan yang belum jelas. Nah ini kan harus juga diputuskan. Karena apa? Tahapan pemilu atau pilkada ini kan sudah berlangsung sedemikian rupa, dan kita kalau sudah lewat nggak bisa diulangi lagi. Apalagi nanti dalam proses pencalonan. Nah ini teman-teman bisa merasakan mulai dari pendaftaran, kemudian nanti verifikasi, kan itu nggak bisa diulang. Makanya tadi butuh setiap tahapan di tepat waktu, dan kemudian status dari setiap tahapan itu betul-betul seperti yang diharapkan sebagai peraturan. Itu diantaranya seperti itu. Pak. Satu lagi nih Pak, tadi disebut DKPP, barangkali kawan-kawan JDIH belum familiar, belum ada yang belum tahu gitu Pak, bisa dijelaskan DKPP itu apa? Ya, jadi teman-teman JDIH sekalian ya, jadi DKPP itu kan singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi itu semacam institusi yang memastikan bahwa di samping penyelenggara pemilu itu sesuai dengan
azas-azas pemilu, tetapi dia juga tadi yang di awal saya katakan, dia juga bisa berintegritas dan punya etika. Nah, tentu DKPP ini menilai dan memastikan bahwa setiap penyelenggara pemilu itu dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya itu benar-benar beretika dan berintegritas. Jadi tugasnya yaitu memastikan dan memutuskan terhadap dugaan-dugaan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran etika oleh penyelenggara. Kira-kira begitu simpelnya. Gitu, Pak. Mungkin juga akan ada pertanyaan nih, Pak. Hmm. Lalu bedanya apa dengan Bawaslu? Mungkin kan teman-teman agak bingung loh. Ya. Nanti bedanya apa dengan Bawaslu? Gitu, Pak. Ya, tentu kalau Bawaslu kan mengawasi tahapan. Kalau DKPP memastikan ada atau tidak pelanggaran etika. Tadi saya bilang. Kan saya memakai baju warna tertentu sebagai ketua KPU. Tiap hari saya pakai baju itu. Itu kan tidak ada aturan yang melanggar. Nggak ada aturan di PKPU maupun di Undang-Undang 7 bahwa anggota KPU harus memakai warna ini atau tidak boleh memakai warna ini, nggak ada. Tetapi itu potensi etika. Nah, itu tugas DKPP. Nah, nanti akan dinilai misalkan ada laporan itu memakainya warna itu tuh motifnya apa? Apa memang dia itu sejak dulu sebelum menjadi penyelenggara pemilu penggemar berat warna itu misalnya. Nah, nanti kita nilai. Itu tugasnya itu begitu. Begitu kawan-kawan JDIH. Kemudian ini Pak, penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik itu akan diberi sanksi seperti apa saja, Pak? Ya, nah ini teman-teman semua ya. Jadi kita sih sebenarnya tidak berharap ya. Jadi ada 3 jenis sanksi ya. Yang pertama adalah teguran lisan, kemudian teguran tertulis, kemudian pemberhentian. Nah, yang paling berat pemberhentian. Nah, pemberhentian ini pun ada tingkatannya. Yang pertama adalah diberhentikan dari jabatannya, entah itu ketua atau divisi, tapi keanggotaannya tidak. Tapi ada juga yang paling berat, diberhentikan dengan tetap baik sebagai ketua atau anggota atau anggota. Misalnya ketua KPU dia diberhentikan sebagai ketua KPU sekaligus anggota KPU. Berarti dia ya tidak menjadi anggota KPU lagi. Tapi kalau diberhentikan sebagai ketua KPU berarti dia tetap sebagai anggota KPU tetapi ketuanya dilepas. Diberhentikan sebagai ketua divisi berarti ketua divisinya dilepas, anggotanya tidak. Itu yang paling berat ketika pemberhentian tetap sebagai ketua dan anggota. Itu yang paling berat. Dan itu tentu pelanggarannya betul-betul berat dan etikanya benar-benar tidak beretika, itulah kira-kira begitu, Mbak Hikmah. Berarti bisa disimpulkan untuk teguran yang lisan itu mungkin pelanggarannya belum yang berat gitu ya, ya Pak? Belum. Misalnya kayak tadi dia hanya pakai baju, karena itu favoritnya ya kita tegur, kamu kan KPU nggak boleh begitu. Nah, itu yang. Tapi kalau yang berat ya misalnya dia minta uang gitu pada peserta pemilu agar lolos atau agar apa, itu pasti dipecat sebagai ketua maupun anggota biasanya, atau sebagai anggota ketika dia tidak menjawab sebagai ketua. Pasti itu. Kemudian untuk penyelenggara pemilu yang mungkin ASN gitu Pak, untuk pengenaan sanksinya bagaimana Pak? Tentu kalau ASN ini kan kalau di DKPP hanya ranah etika saja. Tentu kalau dia statusnya adalah ASN tentu ada undang-undang ASN, ada undang-undang di Menteri Aparatur Negara. Tentu itu mengikat. Tentu nanti kita pasrahkan sepenuhnya kepada instansi yang bersangkutan, kepada pejabat ya atasan langsung bagaimana prosesnya. Tentu DKPP tidak sampai ke sana. Sama halnya dengan ketika pemilu ada ASN yang melanggar larangan dalam pemilu, misalnya larangan kampanye, misalnya larangan money politik misalnya, itu kan diputus Bawaslu atau pengadilan, tetapi kan nanti tentang status ASN-nya tentu dikembalikan kepada
rekomendasi masing-masing gitu. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, mungkin ada closing statement dulu Ya. dari Bapak. Ada yang perlu kita renungi bersama, bahwa pemilu itu menyangkut hajat orang banyak, menyangkut hajat seluruh masyarakat Indonesia. Tentu ada dua hal yang harus dipastikan. Pertama, penyelenggaranya betul-betul netral, berintegritas, sehingga akan bisa menghasilkan hasil pemilu yang betul-betul berintegritas juga. Dia akan melayani sebenarnya dengan rakyat sebagaimana janji mereka saat mereka mau mencalonkan diri. Itu aja. Jadi itu menurut saya. Baik Bapak, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Mbak. berkenan berbagi wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk Ya. kita semua. Suatu kehormatan juga bagi saya Bapak bisa Sama-sama, Mbak bertemu dan Hikmah. berbincang bersama dengan Siap, Bapak. siap. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan juga Bapak berkenan untuk Oke. kembali memberikan materi yang sangat berharga ini, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Terima Hikmah. kasih, Terima kasih. Bapak. Baik, kawan-kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga, demikian podcast Hukum Kepemiluan episode ke-27. Saya selaku host memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.